Harvest Generation. Kita mau berkumpul, bersuka cita bersama, menyembah Tuhan lebih dalam. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti kepada kami anak-anak muda-Mu. Sebentar kami Tuhan akan memulai ibadah kami Tuhan, yang mau ambil alih ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bertahtalah dalam hati kami masing-masing, karena kami siap untuk memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Kita memuji namanya, kita bersuka cita, kita angkat pujian. Firman Tuhan pelita bagi hati kita, amin. Di dalam
bagi kaki kami, firman-Mu terang bagi jalan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini pujian kami. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami serukan nama-Mu yang agung itu Tuhan. Kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, anak muda-Mu. Haleluya. Amin. Sembah Dia lebih dalam. Ucapkan syukur kehadirat-Nya. Dia Allah kita yang luar biasa.
Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Kau masih selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Meskipun banyak sekali hal-hal yang membuatmu sakit hati. Kami sering juga Tuhan menyakiti saudara-saudara kami di sekeliling kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami membawa hati kami. Kami mau diperbarui oleh-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya saat kami berserah, Kau yang mau menguasai kami, Kau mau yang memberkati kami lagi-lagi di kami Tuhan. Jesus, thank you. Jesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami. Di dalam masa muda kami menjalani masa kami sebagai pemuda di hari-hari ke depan, kami mau menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, di pujian kami, di penyembahan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom yang profesional, apa kabarnya? Tentu luar biasa. Dan kita kembali berjumpa lewat ibadah yang profesional Komisi Pemuda Anak GBRM. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema berlambat-lambat. Kita akan buka Alkitab kita akan buka di kitab Kejadian pasal ke-19 ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai ke-16 yang berbunyi, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Amin. Saya mau menekankan untuk kata-kata berlambat-lambat. Kita tahu bahwa Lot, cerita di mana Lot dan keluarganya diselamatkan dari hukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora, ya, yang Tuhan limpahkan kepada kedua kota tersebut, di mana kejahatannya sedemikian rupa yang sehingga harus dibumi hanguskan. Keluarga Lot adalah keluarga seorang yang benar, yang hidup di tengah-tengah kota yang begitu jahat. Seringkali itu terjadi, bahkan hari ini setiap anak-anak Tuhan juga demikian, ya, ada di lingkungan yang mungkin gak mengenakan dan sebagainya. Tapi yang saya ingin tekankan di mana dengan tema hari ini berlambat-lambat, dikatakan bahwa Lot berlambat-lambat. Lot, sebelumnya kita tahu bahwa Abraham dan Lot pernah berselisih paham, khususnya para pembantu mereka, di mana terjadi keributan mengenai suatu ternak, makanan ternak, di mana padang rumput padang di mana Lot berada, begitu juga dengan sumur yang ada pada Lot maupun Abraham. Mereka saling berselisih paham, di mana memperebutkan padang rumput, sumur, air buat ternak mereka. Dan akhirnya Abraham dan Lot harus berpisah. Lot mengambil tempat di mana dia melihat kota yang luar biasa, dan disitulah dia menetap. Itulah Sodom dan Gomora. Nah, Lot akhirnya sampai satu titik di mana dikatakan di sini berlambat-lambat. Lot sudah
waktu berpisah dengan Abraham, tentunya dia akan berupaya keras dengan apa yang ada pada dia untuk dikembangkan, untuk dimaksimalkan dengan kekayaan dia, dan terus menerusnya akhirnya sedemikian rupa dan dimiliki oleh Lot. Lot merasa sayang dengan kota tersebut. Dia merasa gak mau meninggalkan kehidupan dia di kota tersebut. Makanya dikatakan berlambat-lambat. Sedangkan Tuhan punya hal yang ingin dikerjakan melalui keluarga Lot. Begitu juga dengan setiap kita tentunya. Tuhan mau menggenapi, kita dapat menggenapi apa yang Tuhan rencanakan pada setiap kita. Nah, selebihnya tinggal tergantung setiap respon setiap kita mengenai apa yang Tuhan telah tetapkan pada setiap kita. Nah, kenapa sih kita suka banget berlambat-lambat? Kenapa Lot suka berlambat-lambat? Ada banyak hal yang kita bisa searching kalau di Google, ya. Kenapa kita suka berlambat-lambat? Akan banyak ulasan-ulasan. Kenapa orang suka terlambat dan sebagainya. Ada yang karena cara mengatur waktu yang tidak benar. Orang yang punya kepribadian yang suka terlambat. Ya, itu dia dilihat dari beberapa aspek, termasuk aspek psikologis, aspek umum dan sebagainya. Ada beberapa alasan, bahkan ada 7 alasan, bahkan saya tambahkan ada 8 alasan-alasan 8. Kenapa orang suka berlambat-lambat? Ada yang dikatakan di ulasan tersebut 7 alasan. Yang pertama, suka adrenalin rush, suka kalau ada kalau berlambat-lambat terus pas sudah agak kelihatannya mau terlambat, dia pengen banget cepet-cepet. Nah, kalau udah gitu kan seperti ini pengennya cepet-cepet. Kalau udah ada mulai berlambat-lambat, udah tahu hal yang baik di depan, dia kemudian mau ngejar. Nah, adrenalin itu yang diinginkan oleh beberapa orang seperti itu, pengennya sedemikian, yang menantang untuk bisa terpenuhi goal yang akan dicapai. Setelah dia berlambat-lambat, dia baru bisa melihat ada suatu kebaikan, dia uber dengan sedemikian. Nah, ada juga yang merasa mendingan berlambat-lambat daripada datangnya, atau lebih cepat datangnya, ya, datang lebih cepat, nggak mau, makanya lebih suka berlambat-lambat. Ada juga yang nggak bisa membuat perkiraan waktu dengan tepat. Begitu juga ada yang alasannya nggak menggunakan jam tangan, makanya berlambat-lambat, nggak tahu jam dan sebagainya. Atau banyak sekali alasan berlambat-lambat. Sering juga terdistract dengan hal-hal tertentu yang akhirnya datang terlambat, ya, dan sebagainya. Dan yang saya mau tekankan, ada satu alasan yang saya dapatkan dari pengalaman saya sendiri, ya, di mana saya juga mengalami hal seperti itu. Saya seringkali berlambat-lambat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena merasa nyaman dengan keadaan, atau kerasan, atau betah dengan keadaan atau tempat atau situasi tersebut. Kita seringkali udah merasa nyaman, terus disuruh ninggalin, ya kita berlambat-lambat, kita mikirin, saya udah nyaman. Apalagi kalau orang lagi suruh duduk misalnya, duduk udah posisinya enak bener, disuruh geser, pasti dia akan berlambat-lambat, dia cari, tak dulu deh, lagi enak nih, ya kan, tanggung dan sebagainya. Itulah yang terjadi, ya. Karena merasa sayang, semua itu dilakukan karena merasa sayang atas pencapaian yang ada saat ini, dan merasa sudah berjerih lelah di tempat ini, dan sudah mau menikmati hasil dari jerih lelah itu. Biasanya kita akan berlambat-lambat, apalagi diminta pindahnya ke tempat di mana yang nggak jelas, yang kita tahu tapi nggak jelas banget, bahkan mungkin yang nggak tahu sama sekali. Lot diminta Tuhan untuk keluar dari kota tersebut, pindah kemana, yang dia juga nggak tahu di mana.
Di mana lagi bisa ditemukan kota yang seperti ini, yang udah jadi, yang udah bagus, udah jalan perekonomiannya dan sebagainya. Dia harus mulai lagi dari nol. Dia mikirin itu semua, sehingga dia berlambat-lambat. Itu yang seringkali banget terjadi sama setiap kita. Nah, saya mau gambarkan mengenai berlambat-lambat ini kenapa sangat berbahaya bagi setiap kita. Apalagi di era zaman digitalisasi seperti sekarang ini. Saya mau sedikit gambarkan mengenai era-era revolusi. Mungkin setiap kita pernah dengar era-era revolusi. Saat ini kita berada di era revolusi industri keempat atau 4.0. Kita sering dengar waktu kemarin debat capres Jokowi dengan Pak Prabowo, kita pernah dengar itu, yang dimana mereka debat mengenai hal itu. Indonesia harus siap menghadapi era industri 4.0. Bahkan sebentar lagi kita akan masuk ke era industri 5.0. Nah, yang saya mau sedikit terangkan, jelaskan apa sih itu era-era reformasi, bagaimana sih era reformasi itu, perubahan-perubahan yang demikian yang kita hadapi, bahkan mungkin kita belum tahu ada era-era revolusi seperti itu. Nah, dulu manusia bekerja atau mengupayakan sesuatu hal itu melalui tenaga hewan, tenaga binatang, bahkan tenaga manusia sendiri. Ya, seringkali kita menggunakan tenaga kita sendiri, manusia, terus untuk menghasilkan suatu barang atau produk ya yang kita kerjakan. Terus kemudian mulai digantikan dengan tenaga binatang yang membantu manusia untuk melakukan hal tersebut. Nah, masuk era revolusi industri pertama, itu mulai ditemukannya mesin uap. Mesin uap yang ditemukan di Eropa sana, yang akhirnya membuat mulai tenaga manusia atau tenaga hewan tergantikan oleh mesin. Ditandai ditemukannya oleh mesin uap tersebut, mulai tenaga manusia, tenaga binatang tidak lagi digunakan atau mulai makin mengecil. Mulai orang berpindah ke mesin. Ada mesin tenun dan sebagainya, itu mesin. Dan banyak hal yang terjadi, perubahan-perubahan itu. Nah, begitu juga masuk waktu revolusi industri kedua, ditandai dengan ditemukannya listrik. Ya, listrik ditemukan, mesin-mesin itu terbantukan dengan listrik yang membuat akhirnya produksinya nggak cuma sedikit, nggak bisa dinikmati atau dibuat hanya untuk beberapa orang, tetapi bisa dilakukan dengan mass product massal. Karena dia adanya bantuan listrik itu, mesin-mesin menggunakan tenaga listrik, menggunakan conveyor belt yang akhirnya ban berjalan, yang dimana akhirnya ada terciptalah mass product. Itu ditandai oleh adanya ditemukannya listrik. Ya, itu masuk revolusi industri kedua. Nah, kemudian masuk setelah beberapa waktu, bahkan hampir kurang lebih 100-an tahun kemudian, setelah listrik ditemukan dan penggunaan listrik sudah semakin gencar, masuk ke industri dan sebagainya, masuklah era di mana ditemukannya IC, integrated chip, masuk munculnya komputer. Ya, orang mulai bikin komputer, muncul komputer, mulai masuk ke industri, bagaimana menerapkan IC tersebut ke dalam industri, yang akhirnya membuat adanya automation atau disebut otomatisasi. Semua serba otomatis. Itu masuk revolusi industri ketiga. Dan hari ini kita masuk dalam era revolusi industri keempat, di mana ditandai dengan munculnya internet atau teknologi cyber, teknologi cerdas. Orang yang tadinya telepon yang besar-besar, telepon yang demikian, yang kita rasa udah canggih, sekarang bahkan kita tahu bahwa dunia ada dalam genggaman kita, yang disebut smartphone. Semua bisa dilakukan melalui
handphone. Ya, semua, baik itu ada kameranya, ada bisa browsing internet, kita bisa melakukan transaksi dengan online shopping dan sebagainya. Banyak sekali, perbankan juga melalui digital itu teknologi itulah yang digunakan di era industri 4.0. Ya. Nanti kedepannya kita akan masuki revolusi industri kelima yang akan mulai orang-orang saat ini mungkin kita tanpa terasa, kok bisa ya waktu kita mulai browsing sesuatu barang atau apapun yang kita lagi kerjakan, lagi concern di situ, kita googling, cari sesuatu barang itu sendiri. Nggak lama waktu kita buka media sosial kita, yang ditawarkan kok barangnya itu juga yang kita cari kemarin. Banyak sekali. Nah, mereka rupanya lagi menampung setiap gerakan kita, setiap konsentrasi kita, setiap perilaku kita. Itu direkam oleh suatu artificial intelligence ya, yang dibuat sedemikian rupa untuk mempelajari perilaku manusia. Dan akhirnya data-data itu sedemikian besar ditampung, digunakan untuk menciptakan suatu teknologi nantinya yang bisa mempunyai kombinasi antara keunikan manusia dengan teknologi cerdas ini. Dan mulai nantinya ke depannya peran-peran manusia akan tergantikan semuanya. Itu masuk revolusi industri kelima. Kenapa saya menjelaskan mengenai hal ini? Revolusi industri ini akan terus terjadi di kehidupan manusia. Suka nggak suka, itu akan terjadi. Saya ingat di zaman saya, di mana dulu telepon aja masih telepon yang putarnya masih begini, belum pencet sana sini, masih putar, lama-lama pencet, terus kemudian ada wartel, warung telekomunikasi. Kalau kita mau keluar kota, telepon mahal, kalau ditelepon di rumah dia mesti ke sana, yang lebih murah dan sebagainya. Ada yang teleponnya masih koin, telepon umum koin, sekarang sudah tidak pernah ada lagi. Ya, telepon begitu mudahnya dan bahkan makin murah. Itu sampai sedemikian. Bahkan hari ini kalau kita dengan aplikasi aja tidak perlu mengeluarkan biaya. Kita hari ini telepon ke luar negeri menggunakan aplikasi tertentu, kita tidak berbayar, hanya bayar mengenai bayar untuk kuota data yang kita beli. Nah, di situ aja, tidak ada yang lain, kemana aja free selama kuotanya masih ada, atau kita masuk ke dalam wifi yang kita dapatkan, yang kita bayar setiap bulannya dengan harga tetap, tetapi kita mendapatkan unlimited data. Nah, sedemikian hari ini sampai sedemikian rupa. Zaman dulu saya pernah sekali berbisnis kaset, rekaman kaset. Dulu saya hobi dengerin musik, masih pakai kaset karena pakai radio tape. Kemudian berubah, mulai dikenalnya CD, kaset-kaset mulai ditinggalkan. Orang yang industrinya tadinya fokus hanya di kaset, dia tidak mau berubah, berlambat-lambat untuk tetap masih di industri tersebut, dia akan ditinggalkan semua. Mulai masuk CD, CD akhirnya pindah lagi ke MP3, kemudian MP4 dan sebagainya. Orang sekarang mau dengar musik dengan gampang sekali, nggak perlu lagi beli, mengeluarkan uang dengan sedemikian rupa, melihat ke toko, datang ke toko dan sebagainya. Tidak perlu, cukup googling aja atau lihat YouTube, semua bisa ada di sana. Tidak perlu bayar. Sedemikian yang terjadi. Orang-orang yang investasi yang sedemikian besar, kalau dia nggak mau mengupgrade diri, nggak mau mengikuti perkembangan zaman, dia akan ditinggalkan orang. Hari ini banyak sekali yang dimana orang-orang tadinya belum mau berlambat-lambat, belum mau beradaptasi dengan kemajuan yang sedemikian besar.
Dia masih merasa nyaman dengan keadaannya di mana dia saat ini berada. Dia nggak mau menuju atau mengarah kepada sesuatu yang baru, mengenal, bahkan mempelajari, serta mungkin mengikuti, bahkan mau lebih lagi daripada yang baru itu untuk diterapkan dalam kehidupan dia. Mereka berlambat-lambat, banyak sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang meninggalkan yang seperti itu. Bahkan dulu kita pernah dengar di mana transportasi online masuk ke Indonesia, di mana waktu itu banyak demo besar-besaran sampai terjadi demo yang berbentuk anarkis yang terjadi. Kita pernah dengar hal itu dan pernah kita lihat. Ya hari ini bahkan kita tahu transportasi online itu sangat menolong sekali. Dulu kita mungkin cari ojek, itu harus ke pangkalan, kita datang, belum tentu ada, dan harganya sama maunya tukang ojek itu. Tapi hari ini kita bisa tahu persis, bahkan kita bisa dapat voucher, dapat promo lebih murah, datang sampai di tempat di mana kita mau dijemput, sampai di tempat di mana kita mau tuju, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Orang-orang ojek yang nggak mau berubah, nggak mau masuk ke online, dia akan ditinggalkan. Dia nggak mau tahu soal masalah, saya nggak mau tahu lah mengenai online itu, saya nggak ngerti, saya maunya begini aja. Habis. Apakah hari ini kita suka berlambat-lambat? Apakah hari ini kita merasa nyaman dengan keadaan kita saat ini? Apakah kita mau menjadi kepala dan bukan ekor? Apakah kita mau ambil bagian dan bahkan menggenapi rencana Tuhan di generasi kita masing-masing? Saya nggak tahu apakah yang hari ini setiap kita hadapi. Apakah kita mau terus berlambat-lambat atau sebaliknya kita mau jadi yang dikatakan oleh di firman, di mana saya mau Tuhan senantiasa mengangkat setiap kita menjadi kepala dan bukan ekor, mengangkat kita senantiasa naik dan bukan turun. Dunia bergerak maju, pergerakannya adalah orang-orang yang bekerja memiliki kreativitas. Kita tahu bahwa founder dari satu aplikasi online, transportasi online, dia seorang yang tadinya juga bukanlah seorang yang terkenal, tetapi dia mengupayakan dengan kreativitas dia sedemikian rupa, dia mulai bagaimana menggabungkan yang tepat dengan apa yang ada saat ini, dengan keinginan-keinginan orang, digabungkan dengan kemajuan teknologi yang ada, supaya bisa memudahkan orang. Akhirnya dia sukses besar. Ya. Untuk mencapai suatu tingkat di mana tahapan kreatif, bahkan inovatif, dia harus melalui beberapa hal dulu sebelumnya. Sebelum kreatif, orang tersebut harus punya inisiatif. Sebelum sampai orang tersebut punya inisiatif, dia harus bisa mandiri. Dia bisa mengatur segala sesuatunya untuk diri dia sendiri. Dia ngerti itu semua, apa yang dia kerjakan, apa yang ingin dia lakukan, dia rencanakan, dan sebagainya. Banyak hal yang sebelum inisiatif itu terjadi harus mandiri dulu. Sebelum bisa mandiri, dia harus bisa mau diperintah. Banyak orang hari ini maunya langsung, bagaimana saya bisa punya kreativitas luar biasa, bagaimana saya bisa berinovasi dan sebagainya. Tetapi dia nggak tahu bagaimana dia sebelum mencapai level di sana atau tahapan di sana, dia harus bisa dulu diperintah. Kalau hari ini mungkin diperintah aja nggak mau, nggak bisa, bahkan menolak, memberontak mulu, nggak taat mulu, bagaimana bisa mandiri? Ya. Banyak orang yang skip semua hal itu, kepengennya langsung di ujungnya, hasilnya aja yang terlihat.
semua ada proses. Kita ingat Yusuf, di mana waktu dia dijual ke Mesir, dia jadi seorang budak. Sebelum dia sampai bisa memerintah, menjadi wakil Firaun, memerintah semua pegawai-pegawai, pejabat-pejabat Mesir, bahkan semua orang yang di Mesir dan negara-negara bangsa-bangsa sekitarnya, dia harus melalui di mana dia waktu menjadi budak, dia diperintah oleh kepala budak tentu, oleh tuannya. Dia harus bisa melakukan tepat seperti yang mereka inginkan. Pada hari-hari ini kita melakukan seperti itu. Jangan-jangan baru diperintahkan untuk ini itu pun tidak maksimal, masih asal-asalan. Bahkan kita bersungut-sungut, berkeluh kesah, belum bisa menang atas bagaimana kita bisa diperintah, bisa mempelajari diperintah itu dengan baik. Kita nggak akan bisa timbul kemandirian. Kita nggak ngerti apa yang ingin kita kerjakan. Kita komplain loh, sibuk dengan hal itu. Waktu kita bisa diperintah dengan baik, kita taat dengan baik, kita baru bisa mengerti kenapa bos saya, pimpinan saya itu harus saya melakukan ini dan itu. Waktu udah mengerti itu semua, baru tanpa diperintah kita bisa melakukannya sendiri dengan baik. Waktu kita melakukan dengan baik dengan sendirinya, tanpa diperintah lagi, tanpa disuruh-suruh. Misalnya hari ini ada yang kita ketemu, mungkin di rumah kita ada pembantu atau asisten rumah tangga, kita kerjanya perintah mulu, ya, ini karena dia masih baru. Oke, dia diperintah, tapi diperintah aja dia terus menerus mungkin ngeyel ataupun mungkin kesal dalam hatinya, atau mungkin nggak mau pusing dengan segala sesuatu, tunggu diperintah doang, ya akan selamanya terus di situ. Kalau dia nggak mau untuk tidak lagi mau diperintah, dia mulai berpikir kenapa saya harus melakukan ini dan itu. Waktu dia mulai berpikir itu, dia mulai kan terbiasa, mulai dia tahu bahwa setiap kali bangun Tuhan saya mau ini dan itu, nggak perlu lagi diperintah, nggak perlu lagi bilang kamu beresin ini ya, kamu beresin itu ya. Itu dia dilakukan setiap hari kah atau setiap minggu kah, dia akan lakukan itu terus menerus. Waktu dia udah tahu itu terus menerus dengan sendirinya yang terbaik, dia akan muncul sesuatu dorongan untuk bekerja lebih baik lagi. Itu ada muncul namanya inisiatif, melakukan ini lebih efisien, lebih efektif dan sebagainya. Itu dengan melakukannya terus menerus, ya, jadi mahir. Begitu juga dengan Yusuf tadi kita lihat, dimana kita tahu Yusuf dia nggak ngerti bahasa Mesir, dia nggak ngerti mungkin budayanya dan sebagainya, tapi mungkin awalnya dia diperintah. Lama-lama bahkan kita tahu dikatakan dia menjadi kesayangannya Potifar, di mana Potifar dikatakan di firman dia hanya ngurusin makanannya sendiri, arti selebihnya Yusuf yang ngurusin. Dia sampai dipercaya Potifar sedemikian rupa. Potifar nggak pernah lagi ngurusin dia, dia ngurusin semuanya untuk Potifar. Sebelum sampai itu dia harus tahu apa yang dikerjakan dulu, baru muncul inisiatif. Udah inisiatif, mulai kreatif. Setelah kreatif, baru inovatif. Itu tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Yang kuno tentu akan ditinggalkan. Yang lama sudah nggak dipakai lagi. Yang antik nantinya masuk museum. Apakah kita nanti masuk golongan yang antik, yang nggak mau berubah dan sebagainya, itu akan masuk museum. Dijadikan sesuatu yang langka ini, karena orang-orang mesti udah kemana, dia masih di sini-sini aja. Kuno akan tertinggal. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana setiap kita anak-anak Tuhan menyikapi hal demikian? Kita tahu bahwa era digitalisasi ini di era yang sedemikian cepatnya, informasi yang sedemikian cepatnya. Kita mudah sekali untuk melihat segala sesuatu. Dulu mungkin kita sulit untuk bisa beli handphone atau beli elektronik. Kita tahu bahwa Glodok atau Roxy kita bisa
ke sana untuk mencarinya, untuk membelinya dengan harga yang lebih murah. Tapi hari ini dengan online kita bisa melihat bahkan lebih murah daripada mereka. Karena toko punya cost untuk hal tersebut, punya biaya tetap, baik listrik, pegawai, sewa toko dan sebagainya. Sedangkan online tidak perlu. Akhirnya jadi jauh lebih murah dibandingkan toko-toko konvensional. Dianggap sudah kuno hal itu. Itu yang terjadi. Kalau toko-toko di Glodok, toko-toko di Roxy tidak mau berubah, tidak mau beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang ini, dilakukan oleh semua orang, apalagi zaman saat ini di mana kita work from home, semua dari rumah, semua serba online, akan ditinggalkan, akan habis. Mungkin hari ini kita pernah dengar Glodok nggak seramai zaman dulu. Ya, itu yang terjadi. Setiap kita harus hadapi ini. Bagaimana kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa mendatang? Kalau kita sudah melihat bagaimana keadaannya seperti itu, ya, bagaimana dengan keadaan yang saat ini terjadi. Untuk itu, saudara harus tahu bagaimana memetakan posisi keadaan saudara pada saat ini dengan mapping your own future. Petakan. Kalau kita semua untuk tahu bahwa ada satu teknologi yang dimana kalau kita mau berangkat dari tempat saat ini kita ke tempat tujuan yang akan kita tuju, kita tinggal pencet bagaimana sampai di sana, kita tahu berapa waktu lamanya, lewat mana aja, itu memetakan. Disebutnya kita sering namanya, kita pakai aplikasinya Google Maps dan sebagainya. Nah, itu dipetakan, area di mana kita berada, area tujuan kita, jalan mana yang menuju ke sana, dan bahkan yang tersingkat tanpa ada macet dan sebagainya. Kita harus melewati mana-mana saja. Nah, itu harus di-mapping, dipetakan. Petakan dulu posisi kita saat ini bagaimana. Apa yang ada pada kita saat ini. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang kita nggak tahu, apa yang kita tahu, dan sebagainya. Petakan itu semua. Supaya kita tahu bagaimana membuat persiapannya. Apa yang akan kita lakukan saat membuat perencanaan, mulainya dari mana? Sama tadi Google Maps, perlu mulainya dari mana, titiknya di mana, terus mau ditujunya di mana, bagaimana nyampainya, dan sebagainya. Di mana posisi kita, bagaimana kondisi kinerja kita saat ini. Itu semua harus dipersiapkan, harus dipetakan. Mapping your own future. Semua harus dipetakan. Untuk bisa melakukan itu semua, ya, kita harus persiapkan dari sekarang. Kita sering mendengar firman yang mengatakan, yang tadi saya sedikit singgung, bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu ada di Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Tetapi bagaimana merealisasikan? Karena kita mikir, kita sering dengar hamba Tuhan di atas mimbar ngomong demikian. Tapi gimana dong ngerealisasiinnya? Sedangkan saya jadi ekor aja belum benar nih, belum becus. Bagaimana Tuhan katakan akan senantiasa mengangkat saya menjadi kepala dan bukan ekor, senantiasa naik dan bukan turun. Bagaimana realisasinya? Nah, bagaimana cara mengantisipasinya hal tersebut untuk tidak terjadi, yang kita nggak jadi ekor aja nggak becus, apalagi nggak benar, terus mau jadi kepala, bagaimana supaya itu nggak terjadi dan firman Tuhan yang tadi dikatakan senantiasa menjadikan kita kepala tergenapi? Perlu persiapan. To start preparing the future is always in the present. Untuk mempersiapkan masa depan harus selalu dengan yang saat ini. Jadi
Kalau mau mempersiapkan masa depan yang baik, masa depan yang penuh berkemenangan, masa depan yang luar biasa, yang dimana Tuhan janjikan demikian, itu bisa tergenapi lewat hari ini yang kita kerjakan. Kita harus dapat ngapain aja? Ada 3 poin. Yang pertama, memahami posisi kita berada di mana saat ini. Memahami posisi kita berada saat ini. Pahami itu dengan baik. Pahami apa yang menjadi strength point-nya, apa yang menjadi weakness point-nya, dan sebagainya. Pahami itu dengan baik. Udah setelah kita memahami, buat perencanaan. Yang kedua adalah membuat perencanaan. Perencanaan bagaimana yang tadi seperti di Google Maps, dari titik asal ini kepada tujuan atau yang kita goalkan, ya, atau menjadi target kita, lewat mana aja. Lewat sini mungkin nggak bisa, kita harus lewatin ini dan sebagainya. Buat perencanaan itu, setting goal. Set your goal. When you set your goal, you have powers. Ya, jadi waktu kita membuat goal kita lakukan, kita akan punya kekuatan, kita akan mulai terus bertambah, kita making progress. Hari ini semua orang di riset oleh Tuhan, bahkan bukan hanya di negara kita, di seluruh dunia. Nggak ada lagi orang bilang, saya punya jaringan yang hebat, saya punya perusahaan yang besar, yang luar biasa, yang nggak akan tergoyahkan. Hari ini nggak ada satupun perusahaan yang akan berani ngomong seperti itu. Kita tahu bahwa banyak perusahaan besar kolaps hari ini. Banyak perusahaan yang gulung tikar, bahkan sudah tidak ada lagi kadang-kadang. Banyak sekali pabrik, perusahaan jasa, perusahaan-perusahaan yang tadinya kita tahu wow luar biasa, seperti contoh Pizza Hut mungkin kita tahu di Amerika berapa ribu outlet dia harus tutup ya. Bahkan mungkin beberapa waktu lalu kita melihat bahkan banyak orang yang harus menjajakan produknya di jalan untuk mendekatkan diri kepada end user, kepada pelanggan. Harus demikian. Bahkan apalagi banyak perusahaan-perusahaan airline yang hari ini harus berinovasi untuk tetap eksis, untuk bisa menghidupi para karyawannya. Mereka mengerjakan apa? Thai Express harus Thai Air harus jualan gorengan. Apalagi Singapore Air, dia harus menjual tempat di pesawat untuk buat orang mau dinner atau mau lunch dengan ada di dalam kabin pesawat. Itu dia harus berinovasi sedemikian rupa. Banyak perusahaan-perusahaan airlines yang melakukan hal itu. Itu perusahaan besar yang kita bilang omsetnya triliunan. Bagaimana dengan yang kecil-kecil? Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa tidak ada satupun yang bisa menjadi sandaran setiap kita, kecuali hanya kepada Dia. Kita diingatkan untuk itu. Buat perencanaan, doakan hal itu. Buat lihat peluang-peluang yang ada saat ini. Dan yang ketiga, setelah membuat perencanaan, apa yang kita lakukan? Bertindak. Jangan cuma buat planning. Planningnya bagus, luar biasa, tapi nggak pernah action. Nggak ada gunanya. Bahkan kita tahu di firman dikatakan, iman tanpa perbuatan mati. Harus dilakukan. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, harus menjadikan firman itu dalam keseharian, tindak tanduk kita sehari-hari. Kalau enggak cuma ngomong doang. Mungkin ada orang yang ngomong, kamu munafik, kamu ini itu, kamu melakukan yang firman aku kerjakan. Mungkin rasanya nggak enak awalnya, tapi oke, jalankan terus-menerus. Abaikan hal-hal seperti itu yang orang-orang katakan yang begini begitu. Jadikan firman itu menjadi gaya hidup setiap kita. Yang akhirnya hal itulah yang bisa memuliakan Bapa di surga, yang bisa membuat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita.
kalau kita praktekin firman, tentunya kuasa itu akan nyata dalam hidup kita. Saya ingat terkait dengan berlambat-lambat ini. Waktu tahun 2013, ada seorang CEO dari suatu perusahaan handphone yang terkenal. Saya sebutkan saja karena ini memang nyata adanya. CEO Nokia. Ya. CEO Nokia waktu di press conference mengenai bagaimana Nokia akhirnya harus bangkrut. Dia dulu adalah seorang pemimpin perusahaan, pemimpin market leader yang luar biasa untuk handphone, di mana semua orang termasuk saya juga menggunakan handphone tersebut. Pertama handphone yang nggak ada pakai antena, Nokia. Semua orang pakai handphone tersebut. Tapi tahun 2013 CEO-nya waktu press conference menyatakan demikian. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Dikatakan artinya kami nggak melakukan suatu hal yang salah, tetapi nggak tahu kenapa kami kalah. Dia di Nokia tergantikan oleh BlackBerry, di mana ada handphone yang begitu luar biasa. Kita akhirnya mulai menggunakan text messaging yang dengan tidak berbayar, tidak perlu pakai SMS yang harus berbayar. Ini tidak perlu berbayar dengan BlackBerry. Semua orang beralih dari Nokia pindah ke BlackBerry. Dulu Nokia melihat hal itu seakan-akan itu perusahaan kecil yang gak ada apa-apanya, yang okay, nggak usah dipusingkan dan sebagainya. Akhirnya dia tergantikan, terjungkal karena hal yang dia remehkan. Nokia merasa dia nggak akan tergantikan. Dia merasa market leader, dia merasa begitu luar biasa. Dia merasa percaya diri, sehingga tidak mungkin akan terguling sedemikian rupa. Dia merasa nggak perlu cepat untuk beralih untuk melihat perubahan-perubahan itu. Ya, dengan prosedur yang ada, dengan birokrasi yang mungkin waktu itu dilakukan, yang akhirnya perubahan itu tidak mudah atau cepat diadaptasi oleh perusahaan Nokia, yang akhirnya Nokia terjadilah hal seperti itu. Apalagi setelah BlackBerry mulai akhirnya juga hari ini ditinggalkan. Hari ini banyak orang sekarang sudah tidak lagi menggunakan BlackBerry, semua menggunakan Android, iOS, dan sebagainya. Karena BlackBerry dianggap lemot, bebannya terlalu berat. Ada aplikasi penggantinya di mana seperti kayak modelnya aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Sekarang ini aplikasi banyak sekali. Orang akan berlomba-lomba mencari lagi yang lebih baik, lebih murah, lebih simple, dan lebih semuanya. Semua orang akan berlomba-lomba sedemikian rupa. Yang kuno, yang nggak mau beradaptasi, semua akan ditinggalkan. Semua yang berlambat-lambat akan tergulung dengan sendirinya. Itu yang terjadi di mana CEO Nokia. Ya. Orang mau carinya yang serba murah, serba menarik, terus kemudian serba canggih, serba simple, serba kreatif, dengan dipenuhi hal-hal yang inovatif. Nggak bisa lagi kita berlambat-lambat. Ayo, anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, mari kita belajar dari tadi pribadi yang saya katakan, Yusuf, tokoh yang Tuhan berikan pada setiap kita, yang dia tidak larut dengan keadaan dia nggak menyesali diri dan fokus hanya mikirin, kok saya dijual ya mas saudara-saudara saya sendiri, kok demikian ya, kok begini ya, kok begitu ya, kok keadaan kok begini, kok mungkin rumah tangga saya seperti ini, kok orang tua saya begini, kok pendidikan saya seperti ini. Tidak, dia berkeluh kesah seperti itu. Dia bangkit, dia bangun, dia mikirin
Bagaimana saya bisa memenangkan ini semua? Hari ini bukan suatu kebetulan juga. Ada pandemi sedunia. Semua seperti direset. Apakah kita hari ini mau belajar seperti Yusuf, di mana dia gak mengasihani diri, dia gak fokus dengan keadaan yang mungkin gak mengenakan bagi dia, tapi dia melihat ke depan bahwa dia harus memenangkan kondisi yang saat ini dialami, yang hari ini mungkin juga kita hadapi semuanya. Apakah hari ini menjadi peluang bagi setiap kita? Saya mendengar satu kesaksian dari seorang pengusaha yang luar biasa, diberkati di perbankan. Saat ini usianya sudah sangat senior, sepuh. Saya mendengar kesaksian dia di satu radio, ya, di mana dia katakan, waktu dia hari ini bisa dikenal di dunia perbankan, itu karena dia melihat perubahan-perubahan itu sebagai sesuatu yang bukan masalah, tetapi tantangan untuk dimenangkan. Sama keadaan hari ini. Semua orang mengalami hal yang sama. Apakah hari ini kita berkeluh kesah saja, atau kita bisa melihat, menciptakan peluang untuk kita bisa menang atas keadaan yang saat ini, bahkan lebih lagi menggenapi apa yang Tuhan rencanakan pada setiap kita. Yuk, anak-anak Tuhan, belajar seperti Yusuf, di mana Yusuf bisa memenangkan itu dan menggenapi rencana Tuhan atas dirinya dan atas bangsa Israel. Melalui dia, bangsa Israel selamat dari bahaya kelaparan. Ya, dari yang tadinya punya hak hidup aja nggak punya. Dia seorang budak. Zaman dulu budak bukan hanya tidak menerima upah, tetapi bahkan hak hidup pun tidak punya. Sampai 13 tahun kemudian, bahkan dia menguasai hak hidup semua orang, baik di bangsa Mesir maupun di bangsa-bangsa yang dijajah oleh Mesir. Kelihatannya nggak mungkin, tetapi waktu kita punya respon yang benar bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala hal. Dari hal yang nggak mungkin, Tuhan ubahkan menjadi sangat mungkin untuk kita lakukan. Dan juga tahu bahwa Daud yang cuma mengembalakan 2-3 kambing domba bisa memimpin bangsa Israel, bahkan keturunan Daud hari ini diberkati Tuhan. Apakah kita mau menjadi bagian dari hal itu? Setiap kita tentunya punya kerinduan masing-masing, punya pergumulan masing-masing, punya hal-hal yang Tuhan telah tetapkan untuk kita genapi. Dan biarlah semua itu mulai hari ini, setelah kita dengarkan firman, kebenaran firman yang tadi telah disampaikan, biarlah setiap kita mengambil sikap yang benar dan membawanya pada Tuhan, untuk kita mulai bertindak saat ini, sehingga kita bisa menjadi penggenap rencana Tuhan. Jangan sampai sewaktu kita tertinggal, kalau kita berlambat-lambat, bahkan karena kita berlambat-lambat, akhirnya kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan bisa jadi menyalahkan Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Seharusnya kita anak Tuhan menjadi terang garam dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi saksi Tuhan, bagaimana dunia seharusnya berlaku, di mana dunia yang seharusnya kembali kepada standar firman, di mana dunia bergantung, bersandar harusnya sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada pengertian sendiri, kemampuan sendiri, jaringan sendiri, kekayaan yang ada. Hari ini Tuhan izinkan itu semua hari ini dilalui oleh kita. Bukan hanya di setiap kita, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Mau menyatakan bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami dibukakan hal yang baru kembali Tuhan, di mana kami belajar dengan kata-kata berlambat Tuhan, berlambat-lambat. Kami nggak mau Tuhan berlambat-lambat dengan dalam keadaan apapun Tuhan. Kami mau Tuhan, kami dengan segera bertindak, segera melakukan perubahan pada diri kami masing-masing, sehingga kami boleh menggenapi apa yang Tuhan tetapkan pada setiap kami. Dan kami, lewat keberadaan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau Tuhan, pada hari ini kami berketetapan hati untuk merubah paradigma kami, merubah hati dan pikiran kami, bahkan kami mau merubah sikap kami. Kami mau Tuhan hidup sesuai dengan firman. Kami mau bersandar sepenuhnya pada Engkau. Kami mau bersandar pada Engkau saja Tuhan, bukan pada pengertian kami sendiri, sehingga apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam kehidupan kami itu boleh nyata dalam setiap hidup kami. Kami mau Tuhan, melalui keberadaan kami, keluarga kami diberkati. Melalui keberadaan kami, komunitas kami diberkati. Melalui keberadaan kami, kota kami diberkati. Melalui keberadaan kami, bangsa dan negara kami diberkati. Bahkan melalui keberadaan kami, bangsa-bangsa boleh diberkati. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yuk kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.